Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله la yahdil qaumaz zalimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para alim, para hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembicaraan ini dengan mengucap puji syukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa kita dan harapan kita semua tentunya kita tetap konsisten menjalankan ajaran yang dititipkan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini akan dicoba melihat dan mengambil pelajaran dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 258. Apa kaji yang bisa kita ambil dari sini, kaum muslimin? Kalau kita coba terjemahkan, alam taro, apakah kamu belum pernah memahami dengan benar tentang sebuah kisah di mana seorang penguasa besar melakukan bantahan keras kepada Ibrahim tentang siapa yang disebut dengan Tuhan. Yang membantah Ibrahim ini bernama Raja Namrud. Di dalam sebuah buku tafsir dibaca, Namrud ini ada yang menyebut Raja Babilonia. Kalau dibaca keturunannya, rupanya Namrud ini cucu garis keempat atau ranji keempat dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Anak Nabi Nuh yang ini kafir. Dan keturunannya juga seperti itu. Salah seorang keturunannya itu menjadi seorang raja. Raja Babilonia. Di dalam buku tafsir disebut namanya itu Namrud.
Peristiwanya itu berawal dari Nabi Ibrahim melihat perilaku umat menyembah berhala, beliau tidak tahan. Sehingga perilaku Ibrahim sampai menghancurkan berhala-berhala yang ada. Berita ini dikadukan kepada penguasa yang ada ketika itu, yaitu Raja Namrud. Untuk membantah Ibrahim, masyarakat biasa tidak berani karena tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berdiskusi dengan Ibrahim. Akhirnya tugas ini diserahkan kepada Raja Namrud dan sampailah ke Namrud. Namrud sebagai seorang raja yang sedang berkuasa ketika itu dan memang sudah lama berkuasa, mengaku sebagai Tuhan. Maka diundangnya lah Ibrahim itu ke istana. Ayo datang ke sini. Namrud berdiskusi dengan Ibrahim. Hai Ibrahim, pindahlah dan tinggalkan kepercayaanmu itu yang bertuhan kepada Tuhan Allah yang kamu sebut itu. Yakini saja sayalah yang Tuhan, kata Namrud. Akui saya sebagai Tuhan, biar saya amankan dirimu. Kaum muslimin, sedikit kita ambil pelajaran di sini. Sejak dari dahulu para penguasa itu kerjanya memaksa umat aja. Termasuk mempercayai dirinya sebagai Tuhan. Itu dipaksakan. Dan seluruh orang yang di bawah kekuasaannya tidak boleh berbeda dengan penguasa ketika itu. Kalau berbeda kepercayaan itu menjadi masalah bagi penguasa yang ada. Maka dibujuklah Ibrahim ini. Ibrahim tidak bisa. Saya bisa bertuhan kepada Tuhan, kepada Allah itu, kata Ibrahim. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan saya yang akan saya akui sebagai Tuhan itu, hai Raja Namrud, kata Ibrahim, adalah orang atau Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan. Yang membuat saya ini hidup atau nanti yang akan membuat saya ini mati, hanya itu yang Tuhan saya. Kalau Anda bukan, Anda orang biasa. Kaum muslimin, ini perdebatan seorang pembawa ajaran kebenaran dari Allah dengan seorang raja yang sedang berkuasa ketika itu. Si pembawa kebenaran yang datang dari Allah tidak ragu-ragu menyampaikan kebenarannya. Lalu setelah Ibrahim mengatakan, Tuhan saya adalah yang maha menghidupkan dan mematikan, dijawab oleh Namrud langsung, qala ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Untuk praktek ini, kaum muslimin, Raja Namrud memunculkan ada dua orang, dibuatnya dua peristiwa. Pertama dihadirkan dua orang yang sedang melaksanakan hukuman. Yang satu langsung dihukum pancung mati. Yang satu dimaafkan. Nah, ini buktinya, kata Namrud. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Kasus yang kedua yang dicontohkan oleh Namrud, orang dari penjara juga dalam bentuk rombongan sejumlah orang
Yang satu ditempatkan di tempat yang nyaman, diberi makan secukupnya. Yang satu kelompok lagi dibiarkan di tempat yang kosong dan tidak diberi makan apa-apa. Yang diberi makan tetap bertahan hidup, sedangkan yang tidak diberi makan mati kelaparan. Nah, ini contoh kedua kata Namrud. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika itulah Nabi Ibrahim memberikan jawaban pula. Kalau begitu, Allah yang saya akui itu, hai Raja Namrud, kata Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah itu yang menentukan matahari itu terbit dari timur. Kalau Anda memang Tuhan, coba tukar. Coba terbitkan matahari itu dari barat, terbenamnya di timur. Bisa enggak? Kata Ibrahim. Berpikirlah Namrud. Dalam berpikir itu buntu otaknya. Tidak ada jalan keluar. Akibatnya jatuh pingsan. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir itu jadi pingsan, tidak bisa menjelaskan itu. Nah, itulah buktinya Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kafir dan engkar itu. Kaum muslimin, pelajaran berharga ingin kita ambil dari kisah yang sangat singkat ini. Apa itu? Pertama, raja yang sedang berkuasa. Yang kedua, seorang nabi pembawa kebenaran. Nampaknya dalam fakta ini, penguasa sering berhadap-hadapan dengan pembawa kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah yang bernama Rasul dan Nabi itu oleh penguasa yang ada ketika itu tidak bisa diterima. Kelihatan penguasa sulit menerima kebenaran orang lain. Dia lebih mengatakan kebenaran itu hanya ada yang datang dari dirinya sendiri. Kebenaran yang dikirimkan Allah lewat Rasul tidak diterima oleh penguasa yang zalim ketika itu. Kaum muslimin, ada pelajaran yang kedua yang bisa kita kutip di sini, bahwa seorang pembawa kebenaran, kalau sekarang kita sebut ulama, ulama itu mesti menyampaikan kebenaran itu kepada para penguasa yang sedang menyelenggarakan pemerintahan di negara ini. Kenapa begitu, kaum muslimin? Menurut Al-Ghazali, salah satu pilar kehidupan kita di dunia ini yang amat penting diurus adalah persoalan politik dan kekuasaan negara, di mana kepentingan masyarakat banyak sangat bergantung ke kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa itu. Pesan yang patut kita renungkan adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus benar-benar terinspirasi dan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Kalau untuk kita sekarang, yang disampaikan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan pesan yang sedikit ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا